Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Pribadi. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis terkait regresi berganda. Untuk itu langsung saja masuk ke bagian Word-nya untuk datanya. Ini sudah disajikan data time series ekonomi makro Indonesia dari tahun 1995 sampai 2024 dengan variabelnya pengaruh pertumbuhan ekspor, inflasi, dan pertumbuhan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi PDRB di Indonesia dengan variabel Y-nya pertumbuhan ekonomi, X1-nya pertumbuhan ekspor, X2 inflasi, dan X3-nya pertumbuhan investasi. Untuk menganalisis regresi berganda, pertama-tama yang dilakukan yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Untuk menguji normalitas, jadi kita menggunakan aplikasi Evius ya. Jadi langsung saja kita masuk ke Evius dengan file new workbook file dengan tahunnya 1995 sampai 2024. Ini kenapa anual? Karena ini datanya time series ya. Jadi untuk webback struktur tipenya itu date, regular week, dan frekuensinya itu anual. Oke, langsung saja. Oke. Setelah ini kita ke quick dan estimate. Ini untuk menambahkan datanya tadi ya. Datanya tadi kebetulan datanya sudah saya transfer ke Excel ya, untuk mempermudah nanti tidak adanya error data. Kita langsung copy saja, masukkan ke Evius nya lagi ya. Ini data sudah, terus variabelnya kita ganti Y1, X2, X3. Oke, sudah, kita close saja ya. Close, yes. Dan untuk menguji normalitas data, uji asumsi klasik pertama normalitas, kita ke quick aja, terus estimate Y1, X2, X3, terus kita ke OK, terus kita ke view residual diagnosis, terus histogram normality text ya. Ini di screenshot saja ya, langsung di screenshot, kembali ke Word, terus dikasihkan ke sini kontrol. Nah ini. Dan untuk menguji normalitas ini ada beberapa cara ya. Diketahui kan itu N-nya 30 ya, ini totalnya 30, dan CF-nya 30 berarti 29, dan C square ini dari tabel C square itu nilainya 42,557. Cari aja itu kalau C square nomor 29 gitu. Dan kriterianya ini apabila probabilitas besar dan sejak apabila nilai kurang dari 0 maka definisi tidak terbukti normal. Terbukti normal apabila C berbeda lebih kecil dari 42, sedangkan terbukti tidak normal apabila C lebih besar dari 42,557. Nah, ini nilainya dari sini ya.
Jadi nilai CB nya itu 2,748 dan nilai probabilitasnya 0,253. Ini sudah. Jadi kita langsung tarik simpul berdasarkan hasil di atas. Jadi untuk nilai probabilitasnya kan 0,253 ya. Jadi itu lebih besar dari 0,05 sehingga data tersebut terdistribusi normal ya. Dan hal ini juga dibuktikan dengan hasil dengan CB, yaitu nilai CB nya ini 2,748 atau lebih kecil dari 42 nilai C-square nya, yang berarti terdistribusi normal. Oke. Untuk yang uji asumsi klasik pertama sudah beres, yaitu yang selanjutnya yaitu kita akan menguji di uji multikolerenitas. Ini dimana uji kedua asumsi klasik ya teman-teman. Jadi langsung saja ke menu view. Ini ke views lagi, ke estimate, terus view, terus ke koefisien, variance, inversion factor. Nah, ini nilainya. Terus kita copy saja. Oke, taruh. Oke. Nah, begini untuk hasilnya. Jadi yang dipakai nilai ini, nilai FIF dengan hasilnya 1,42, X2 2,512 dengan X3 3,484. Kriterianya jika nilai FIF lebih kecil maka tidak terdapat lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat multikolorinitas, dan jika nilai FIF lebih besar atau sama dengan 10 maka terdapat multikolorinitas. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis uji multikolorinitas di atas, hasil nilai FIF ini semua ini kan di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat multikoliniaritas. Baik, untuk uji selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Jadi untuk uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji autokorelasi ya. Jadi langsung saja ke viewsnya lagi, terus ke estimate output, viewnya, terus ke view, residual. Oh enggak, sorry, ini ya. Jadi pakai nilai Durbin-Winston start. Ini kita copy aja. Oke. Waduh. Ya, ini nilai yang dipakai nih, Durbin-Winston. Oke. Nah, ini kan jumlah K-nya tadi ada 3 atau koefisiennya ada 3 ya, variabel koefisiennya. Dan untuk jumlah observasinya kan jumlah datanya ada 30. Jadi untuk nilai DL dan DU ini bisa dicari di tabel Durbin-Winston. Jadi saya sudah mencari untuk nilai DL nya itu untuk N30 dan K-nya 3 itu DL-nya 1,2138, dan untuk nilai DU itu 1,6498, dan untuk
4 min DU itu ini tinggal di 4 kurangi ini, nah ini hasilnya 2,3503, dan untuk DL nya juga sama di nilai 1,2138 ini 4 dikurang 1,2138, jadi hasilnya 2,7862, dan untuk nilai double Winston yang diperoleh itu sebesar 2,151, dan untuk areanya jadi ini DW sendiri itu baik. Jadi untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis data di atas diketahui nilai double Winston starts sebesar 2,151, maka nilai DU itu 1,64, yang ini itu lebih kecil dari nilai DW 2,161, dan nilai DW itu lebih kecil dari nilai 4 min DU atau 2,35. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat autokorelasi. Dan untuk uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas. Itu dilakukan untuk mengetahui data itu adanya hetero atau tidak. Jadi langsung saja ke Evius, terus ke yang tadi ya, ini output yang tadi, langsung ke menu view residual diagnosis, dan nih heteroscedasticity test. Langsung saja kita pakai metode yang Grexer saja, yang sudah sering digunakan. Nah ini nilainya ya, kita langsung outputnya kita ke copy saja, langsung ke Word. Oke, hipotesisnya nih, hipotesisnya jadi HO tidak ada hetero, HA terdapat hetero. Penguji jika p value ini nilai p value ini yang digunakan. Jika nilai p value lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Jika nilai p value lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Dan ini sudah diketahui nilai p value 0,3063, jadi dapat ditarik berdasarkan hasil uji hasil dilakukan diketahui nilai p value sebesar 0,3063 atau lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat heteroskedasitas, yang artinya data tersebut bersifat homogen. Oke, uji asumsi klasik sudah dilakukan semua ya. Dan selanjutnya kita akan menganalisis regresi bergandanya ya teman-teman. Jadi yang kedua itu langsung saja ke regresi bergandanya di sini. Ini ke views, estimate. Ini untuk regresi bergandanya ini sudah kembali ke output awal saja. Jadi dari asumsi klasik sampai regresi berganda itu outputnya sama. Yang ini langsung copy aja terus. Oke. Ini ya yang dipakai nilai ini semua ya, biar gantian. Nah, ini sudah saya persamaannya sudah ada ini, yaitu Y sama B0 plus B1 X1 plus B2 X2
plus B3, S3, dan E. Ini errornya. Untuk Y pertumbuhannya terdapat koefisiennya, yaitu diperoleh nilai koefisien sebesar 3,677 dan X1 nya 0,072 dan X2 nya itu diperoleh 0,21 dan X3 nya itu 0,41. Nah, ini kita interpretasikan ya teman-teman. Jadi langsung penjelasannya, yaitu nilai 3,677 ini merupakan nilai konstansa atau nilai tetap variabel Y pertumbuhan ekonomi di saat variabel X1 pertumbuhan ekspor, X2 inflasi, dan X3 pertumbuhan investasi sama dengan 0. Dan pertumbuhan ekonomi di dunia prediksi sebesar 3,677% per tahun. Ini mencerminkan fondasi ekonomi domestik dan faktor struktural yang tetap mendorong pertumbuhan meski tanpa ekspor, inflasi maupun investasi. Dan untuk koefisien variabel satunya X1 B1 sama dengan 0,072. Jika terjadi kenaikan 1% pada variabel X1 pertumbuhan ekspor, maka nilai variabel Y pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat sebesar 0,072. Dengan asumsi variabel lain X2 dan X3 tetap konstan. Dan yang selanjutnya yaitu koefisien variabel X2 diperoleh nilai B2 nya yaitu 0,021. Jadi setiap kenaikan 1% pada variabel X2 atau inflasi, maka nilai variabel Y pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat sebesar 0,021% dengan asumsi variabel X1 dan X3 nya konstan. Dan yang selanjutnya yaitu koefisien variabel 3 itu diperoleh dengan nilai 0,041. Setiap kenaikan 1% variabel X3 pertumbuhan investasi, maka nilai variabel Y pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat sebesar 0,041% dengan asumsi variabel X1 dan X2 nya tetap konstan. Dan untuk ini errornya itu menunjukkan error atau gagal residu yang merupakan perbedaan antara nilai observasi aktual dengan nilai prediksi dari model regresi. Dan maka dari regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekspor X1, inflasi X2, dan pertumbuhan investasi X3 terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia variabel Y pada tingkat signifikansi 5%. Baik, untuk analisis regresi linear bergandanya sudah. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis, yaitu dengan uji T, yaitu uji hipotesis pertama ini sudah dibuat dengan H0 dan H-nya. Untuk pertumbuhan ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan H-nya pertumbuhan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi langsung saja ke views. Ini outputnya kita semua aja copy semua. So
Ini yang digunakan untuk uji T-nya ya. Ini untuk yang hipotesis pertama. Ini aja. Oke. Kriterianya yaitu diterima apabila probabilitas lebih besar 0,05 atau nilai signifikansi 5%, maka HA ditolak ya. HO ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan 0,05 atau nilai signifikansinya 5%, maka HA diterima. Dan cara yang kedua yaitu perbandingan nilai tes statistik. Ini ya teman-teman. Jadi langsung saja, untuk DF-nya sama dengan N jumlah data, K koefisien, dan min 1. Jadi 30 kurangi 3. Untuk jumlah K-nya tadi ada 3 variabel ya, koefisiennya 30 min 3 min 1 sama dengan 26. Dan dicari nilai tabelnya berdasarkan jumlah ini ya teman-teman. Ini saya sudah mencarinya 2,055. Dan saja untuk nilai T statistiknya itu sebesar nilai probability-nya 0,000. Jadi maka dapat disimpulkan sebesar 0,00, maka HO diterima. Hal ini juga sejalan dengan hasil tes statistik yang sebesar nilai ini 6,644. Nilai T-tabelnya ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekspor X1 berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk hipotesis pertamanya itu HO ditolak, HA diterima, dan kesimpulannya pertumbuhan ekspor itu berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan untuk uji hipotesis kedua yaitu untuk HO-nya itu inflasi X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y, dan inflasi X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke. Untuk kriterianya masih sama yang tadi. Dan untuk DF dan nilai tabelnya juga sama ya. Jadi untuk nilai tes statistik dan probabilitasnya, untuk nilai probabilitasnya itu sebesar 0,028, dan untuk tes statistiknya itu sebesar 2,3197. Ini langsung saja bisa ditarik kesimpulan ya teman-teman. Berdasarkan hasil analisis uji T yang sudah dilakukan, diperoleh nilai probabilitas S2 sebesar 0,0285 atau lebih kecil sama dengan 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini jalan juga dengan nilai tes statistik sebesar 2,3197 ya tadi. Dan nilainya lebih besar T-tabel 2,055, maka dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kriteria sudah memenuhi ya teman-teman. Sudah memenuhi kriteria, maka diterima. Selanjutnya untuk hipotesis ketiga yaitu H0-nya pertumbuhan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan HA-nya pertumbuhan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk kriteria yang sama dan nilai DF-nya juga sama 26, dan nilai T-tabelnya juga sama teman-teman. Jadi langsung saja ke
outputnya tadi untuk nilainya ya, untuk hasilnya nilai probabilitasnya 0,0163 dan T statistiknya 2,567. Jadi langsung saja kita langsung kesimpulannya. Berdasarkan uji T diperoleh nomor X3 nya sebesar 0,0163 atau lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini sejalan dengan hasil nilai T statistik sebesar 2,567. Nilainya lebih besar dari T tabel 2,0, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan untuk selanjutnya yaitu tadi udah uji T, sekarang uji F. Uji hipotesis keempatnya H0 nya yaitu pertumbuhan ekspor, inflasi, dan pertumbuhan investasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan untuk H-nya pertumbuhan ekspor, inflasi, dan pertumbuhan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk kriterianya masih sama, yaitu ini, cara keduanya juga sama, dan nilai DF-nya ini. Nilai DF-nya sama dengan N-nya 30, K-nya 3, dan dimen 1. Ini bisa diperoleh dari tabel F tabel ya. Dari tabel F tabel itu bisa diperoleh nilai ini ya teman-teman. Ini saya sudah mencarinya, saya di F tabel, F statistik tabel gitu. Dan untuk outputnya itu bisa yang ini ya. Oh, kalau enggak kita salin aja dari sini biar enggak kejauhan. Kita salin aja di hipotesis 4. Iya, nilai F. Nah ini saya biru saja, oke. Jadi diperoleh nilai F statistik itu sebesar 37,43 ya. Dan untuk probabilitasnya, probability-nya itu 0,000. Maka dapat langsung disimpulkan saja berdasarkan analisis data di atas, diketahui nilai probabilitas F hitung sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga berdasarkan kriteria di atas HO ditolak dan HA diterima. Hal ini sejalan dengan perbandingan menggunakan F itu statistik. Ini ya, datanya sebesar 37,43 atau lebih besar dari F tabel. Ini F tabelnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekspor, inflasi, dan pertumbuhan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Baik, untuk uji yang terakhir yaitu uji determinasi ya, judge R ya. Ini bisa langsung ini tadi ya, kita copy aja output reviewsnya. Oke.
Judge R-nya ini diperoleh nilai Judge R sebesar 0,790. Ini langsung saja disimpulkan. Baik, ini untuk mempersingkat waktu juga saya sudah menyimpulkan ya. Di analisis koefisien determinasi diperoleh nilai Judge R square sebesar 0,7930 atau 79,03%. Artinya variabel independen pertumbuhan ekspor, inflasi, dan pertumbuhan investasi mampu menjelaskan variasi variabel dependen pertumbuhan ekonomi sebesar 79,03%, sementara sisanya 20,97%, sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model. Nilai adjust R yang cukup tinggi ini mengindikasi bahwa model memiliki daya jelas yang baik dalam menggambarkan dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1995 sampai 2024 gitu. Dan baik untuk analisis regresi bergandanya itu bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan data time series Indonesia periode 1995 sampai 2024 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekspor X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dengan koefisien sebesar 0,072. Artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekspor 1%, pertumbuhan ekonomi meningkat 0,072% cetis paribus. Yang kedua, untuk variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan koefisien sebesar 0,021. Artinya setiap kenaikan inflasi 1%, pertumbuhan ekonomi meningkat 0,21% ceteris paribus. Yang ketiga yaitu pertumbuhan investasi X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan koefisien sebesar 0,041. Artinya setiap kenaikan pertumbuhan investasi 1%, pertumbuhan ekonomi meningkat 0,41%. Dan yang keempat yaitu secara simultan pertumbuhan ekonomi X1, inflasi X2, dan pertumbuhan investasi X3 berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan nilai F hitung sebesar 37,431 atau lebih besar dari F tabel 2,975 dengan probabilitas 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Yang kelima yaitu nilai adjust R square-nya sebesar 79,3%, menunjukkan bahwa nilai variabel independen mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan baik, sementara 20,97% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Baik, kesimpulan sudah. Demikian yang bisa saya berikan dari tutorial analisis regresi berganda yang sudah saya lakukan. Maaf jika ada salah kata dalam memandu tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.